Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Dalam darahnya, kemuliaan kebahagiaan Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Keluaran 19
mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Keluaran 19 ayat 1 sampai ke-6 kita baca secara responsoria. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kor pujian dari Ina Kamis. Solo kecilin.
Kita mendengarkan warta jemaat. Horas. Warta pelayanan Minggu 26 Juli 2026. Pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan topik minggu karya Allah bagi orang pilihannya. Kedua, umum. 1. Anak lahir. Hari Selasa 7 Januari 2025, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Damaskus Purba, Ibu Rianti Nenggolan dari WIK 11, NRJ 231574. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 2. Baptisan kudus dewasa dan peneguhan sidi khusus. Hari ini Minggu 26 Juli 2026 di ibadah pukul 18 WIB dilaksanakan baptisan kudus dewasa untuk 1 orang dan peneguhan sidi khusus untuk 8 orang yang telah mengikuti pembelajaran sidi, yaitu 1. Simon Sitorus, 2. Joshua Alamsyah Silaban, 3. Grace Angel Panjaitan, 4. Yunita Putri Filomena Nenggolan, 5. Yanti Patricia Togatorop, 6. Desi Febi Anastasia Pandiangan, 7. Maya Julianti, 8. Erikson Joshua Napitupulu. 3. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu 26 Juli 2026 telah menjadi anggota Jemaat HKBP Tangerang Kota, keluarga Bapak Samuel Berlianto Daniel Siregar dan Ibu Mega Prilia Mareta Purba, Jemaat daftar ulang, yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Tangerang Kota pada tanggal 10 Januari 2026 yang lalu. Alamat rumah Jalan Al-Muhajirin 5 nomor 37, RT 02 RW 10 WIK 03 NRJ 261870. 4. Hukum siasat gereja. Sejak hari ini Minggu 26 Juli 2026, Andri MH Sitorus dari WIK 11 NRJ 0444 dikenakan hukum siasat gereja dan tidak lagi terhitung sebagai jemaat HKBP Tangerang Kota karena melaksanakan pernikahan yang tidak sedogma dengan HKBP. 5. Jemaat tidak aktif. Sesuai dengan surat pernyataan Perhalado WIK 11, sejak hari ini Minggu 26 Juli 2026 tidak terdaftar dalam keanggotaan Jemaat HKBP Tangerang Kota, yaitu A. Keluarga Amang Togap M. Manulang Inang Yunita Pardede dari WIK 11 NRJ 12606. B. Keluarga Amang Jimmy Pangihutan Siregar Inang Emma Meliana Sitorus dari WIK 11 NRJ 15106. Karena yang bersangkutan tidak pernah aktif dalam kegiatan gereja dan WIK 11 serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota jemaat. 6. Ibadah Minggu Keluarga. Hari Minggu 2 Agustus 2026, gereja kita melaksanakan ibadah Minggu Keluarga di semua ibadah dan setiap anggota keluarga duduk bersama mengikuti ibadah. Kita juga akan mengumpulkan persembahan keluarga dalam amplop untuk persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota pada tahun 2028. Persembahan 1A, 1B, dan kedua diberikan sebelum khotbah, sedangkan persembahan khusus keluarga dalam amplop diberikan setelah khotbah ke depan. 7. Persembahan ke depan untuk resort. Hari ini Minggu 26 Juli 2026 kita memberikan persembahan untuk operasional resort dengan format persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah
dan persembahan untuk resort ke depan setelah khotbah dengan menggunakan amplop. 8. Piket bulanan. Piket bulanan di bulan Agustus 2026 adalah Inang Pendeta Sihol M. Simamora, SSI Teol. 9. Pelantikan Pokja. Hari ini, Minggu 26 Juli 2026, akan dilaksanakan pelantikan Pokja, Ekologi, Konseling, Koperasi, Tanggap Bencana dan Bantuan Hukum HKBP Distrik 21 Banten, bertempat di HKBP Lipo Karawaci. Berikut nama-nama utusan dari HKBP Tangerang Kota. A. Pokja Tanggap Bencana, Sintua Novelina Pakpahan dan Sintua Saur Labora Hasibuan. B. Pokja Bantuan Hukum, Mihon Manalu, SHMPD. C. Pokja Konseling, Sintua Pahala Lumbanturuan, MTH Konseling. D. Pokja Tim Ekologi, Sintua Insinyur Hasudungan Butar-Butar. E. Koperasi Distrik, Sintua Retno Manulang dan Sintua Mangelam Siahaan. Ketiga, Koinonia Pelayanan Persekutuan. 1. Ibadah Padang Seksi Lansia. Hari Selasa 28 Juli 2026, Seksi Lansia akan melaksanakan kebaktian Padang di KL Tirta Mekar Sari, Jambe 3 Raksa. Berangkat dari gereja pukul 6 WIB dipimpin oleh Amang Pendeta Sardono Siburian. 2. Kebaktian Padang Sekolah Minggu. Pada hari Minggu 2 Agustus 2026, Sekolah Minggu Kelas Kanaan dan Tesalonika akan mengadakan kebaktian Padang bertempat di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur yang dipimpin oleh Amang Inang Pendeta Sihol M. Simamora, SSI Teol, dan Ketua Dewan Koinonia. Sehubungan dengan itu, Sekolah Minggu Kelas Nasaret dan Samaria beribadah bersama orang tua di ibadah umum. Keempat, Diakonia Pelayanan Kasih. 1. Donor darah. Hari ini Minggu 26 Juli 2026 pukul 9 sampai 13 WIB, HKBP Tangerang Kota melalui Dewan Diakonia mengundang jemaat yang telah mendaftar untuk mengikuti kegiatan donor darah yang bertempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 1. 2. Ucapan selamat dan doa. Fultimer, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 98 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 18 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat diperhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado di week masing-masing atau ke Sekretariat Jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mendengarkan kor pujian dari seksi lansia. Do, do, si, do.
Kita mendengarkan kor pujian dari Ama Asaf Bermaksmur.
Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan persembahan kedua. Mari
damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyinari hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Amanginang. Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini di minggu ke-8 setelah Trinitatis yang tertulis dalam surat Rasul Paulus ke jemaat di Roma, pasal 8 ayat 26 sampai ayat 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ayah menaiki gunung bersama anaknya yang masih berumur 8 tahun. Belum setengah jalan anaknya mengeluh, kecapekan, dan memohon kepada ayahnya, "Pulanglah kita, Pak, saya tidak sanggup lagi." Lalu ayahnya menyemangati, memotivasi, dan berkata, "Tidak lama lagi kita nak sampai ke puncak. Ayolah, semangatlah, kamu bisa," kata ayahnya. Tidak lama lagi anaknya tidak mampu lagi melanjutkan. Setelah beberapa menit menaiki gunung itu, dia sudah lemah, tidak mampu lagi. Lalu ayahnya menggendong sampai ke puncak. Setelah pulang ke rumah, anak itu dengan bangga menceritakan kepada ibunya, "Mak, saya tadi sampai ke puncak. Sangat indah di sekeliling gunung itu." Lalu ayahnya senyum. "Padok madisia mang inarohana." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa juga terjadi seperti hal itu dalam hidup seseorang. Dalam setiap kesuksesan,
atau setiap keberhasilan dalam hidupnya, kalau dilihat keberhasilan itu, dia sering membanggakan dirinya sendiri karena kemampuannya dia dapat berhasil. Padahal sebenarnya kalau kita lihat CCTV hidup kita, seolah kalau kita sukses, sebenarnya bukan hanya karena kemampuan kita, tapi karena ada yang menguatkan, menggendong kita supaya kita sampai ke tujuan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah ini melalui suratnya, surat Paulus kepada jemaat di Roma, menyingkapkan sebuah rahasia ilahi yang menguatkan setiap orang pilihannya, setiap orang yang percaya kepadanya. Allah tidak pernah tinggal diam. Dia secara aktif, intim, dan berdaulat, akrab, sedang merajut karya agungnya di dalam setiap kehidupan, di setiap lini kehidupan manusia. Melalui teks khotbah minggu ini, kita dapat melihat dengan jelas 3 cara luar biasa bagaimana Allah bekerja di dalam dan melalui hidup orang-orang yang dicintai, yang dikasihinya. Yang pertama, Allah menopang di saat lemah melalui Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, satu realitas yang tidak bisa kita pungkiri sebagai manusia, bahwa kita adalah terbatas, mempunyai keterbatasan. Itu harus kita akui. Kita tidak mampu dengan diri kita sendiri untuk mencapai apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada momen-momen kelam di mana beban hidup terasa begitu berat sehingga kita mengalami kelelahan rohani, madetuk, marsak, lemah, tidak semangat. Di titik tersebut, jangankan untuk bangkit, bahkan untuk merangkai kata-kata dalam doa pun kita tidak mampu. Daktaboto ahado honot tadi tangyakta, karena keterbatasan. Dalam ayat 26 dan 27 ini menjelaskan bahwa Roh Kudus Todi Parbadia hadir sebagai penolong yang mengambil alih kelemahan kita. Roh Tuhan yang memampukan kita. Firman Tuhan ini mengajarkan bagaimana sebenarnya berdoa. Kita diingatkan bila berdoa, kita harus meminta bantuan Roh Kudus. Dakkola pikiran mananggugutta. Dakkolan makkatahon. Alai ikos siatoddi. Sian roha sunai desis. Dari hati yang murni mengadu, meminta kepada Tuhan yang dikuatkan oleh Roh Kudus. Kita berdoa. Supaya Roh Kudus itu mengajari kita tentang apa yang harus kita minta. Apa yang harus kita katakan dalam doa kita. Ketika lidah kita keluh dan kata-kata kita habis, daktaboto memanang ahasidohonon, Roh Kudus sendiri yang bersyafaat kepada Allah Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nasotaboto maddok, Roh Kuduslah yang mengajari, yang meneruskan apa yang kita inginkan. Dia mengerti
kedalaman hati kita dan menyelaraskan setiap pergumulan kita dengan kehendak Allah. Kita tidak pernah berdoa sendirian, tetapi Roh Kudus senantiasa menopang dan membantu kelemahan kita. Roh Kudus yang mengajari kita supaya kita tetap berpengharapan, marpakirimon, dan tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Tuhan selalu menolong dan membantu kita. Membantu adalah menggambarkan seseorang yang melihat sesamanya yang sedang memikul beban yang sangat berat dan hampir jatuh. Lalu ia datang berdiri di sebelahnya, di seberangnya, dan ikut mengangkat beban itu bersama-sama. Roh Kudus tidak mengambil alih beban yang kita pikul secara instan, tetapi Dia masuk ke dalam pergumulan kita dan memikul beban itu bersama-sama dengan kita. Tidak kolat todi imanuhuk beban nata porsani. Tapi Roh Tuhan yang menolong kita, membantu kita. Bukan Roh Tuhan membantu secara instan, kita menjadi pasif. Tapi kita bersama Roh Tuhan bekerja sama memikul beban. Yang kedua, Allah turut bekerja segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tuhan turut bekerja. Salah satu ayat yang paling sering dikutip namun juga sering disalahpahami adalah ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Janji ini bukan berarti hidup orang Kristen akan steril, normal, dari air mata, dari kegagalan atau penderitaan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat pilihannya, bagi setiap orang yang dikasihinya. Kata kuncinya adalah ayat ini turut bekerja. Allah turut menyertai, Allah turut menolong. Allah tidak tinggal diam, tetapi disadari atau tidak kita sadari, Allah aktif melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan kebahagiaan bagi orang pilihannya. Allah menggunakan seluruh kasih-Nya dalam kehidupan kita, baik keberhasilan yang manis maupun kegagalan yang pahit, baik sukacita yang meluap maupun duka yang mendalam. Lalu Tuhan merajut menjadi satu kesatuan yang indah. Kebaikan yang dimaksud di sini bukanlah kenyamanan duniawi, melainkan kedewasaan rohani dan pembentukan karakter umat pilihannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti perilaku Saudara Yusuf yang menjual dia kepada orang Midian, kemudian Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Setelah saudaranya, abang-abangnya mengetahui bahwa Perdana Menteri Mesir itu adalah Yusuf yang mereka jual dahulu, mereka ketakutan, mabiar.
alai molo si Joseph dirajumi doi dalani debata patongon naum muli dingoluna doh dingoluni torop jolma. Tarida doi siak katana nama dok, jangan takut. Memang kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya. Tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Supaya dengan yang terjadi dahulu itu, banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Sipata Suhardo pabahenan ni debata di ngoluta. Alaidak taboto di balik penderitaan, di balik beban berat, ada rencana Tuhan yang lebih indah. Yang dituntut dari kita Amanginang, kesetiaan, kesabaran, dan biarkan roh Tuhan bekerja dalam hidupmu, dalam hidup kita, supaya Dia yang bekerja seturut dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir, Tuhan menjamin kepastian keselamatan yang sempurna. Karya Allah bagi orang pilihannya bukanlah proyek spekulatif yang bisa gagal di tengah jalan, bukan. Karya keselamatan Allah dan pemeliharaannya bagi kita adalah karya yang tuntas. Molonunga di dok di pausungi bana dok. Tidak pernah janji Tuhan tidak ditepati. Soal cepat atau lambat, janji Tuhan itu pasti akan digenapi kepada setiap yang dikasihinya. Doa-doa kita pasti akan dijawab kalau kita meminta dengan kekuatan Roh Kudus kepada Tuhan. Tuhan yang telah memulai pekerjaan baik di dalam kita, Dia juga yang akan setia mengawal dan menyelesaikan hingga akhirnya. Sebagai respon kita Amanginang, mari kita menanggalkan segala kekhawatiran. Ketika hari ini kita merasa lemah, gale, ingatlah, ada Roh Kudus yang sedang menyertai, menguatkan kita. Ketika kita menghadapi penderitaan, pergumulan, percayalah Amanginang bahwa Allah sedang merajutnya untuk kebaikan karakter kita, untuk kebaikan hidup kita. Masa depan dan kekekalan kita berada di tangan Tuhan yang berdaulat, yang menepati janjinya. Dan tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang dapat menggagalkan rencana Tuhan bagi umat pilihannya, bagi umat yang dikasihinya. Tuhan selalu menyertai, menguatkan, dan memberkati orang yang selalu berseru, berdoa, meminta kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami terima hari ini. Itulah menjadi bekal, landasan iman kami, menjadi kekuatan kami bila kami saat lemah tidak berdaya menjalani hidup ini. Tuhanlah menjadi kekuatan kami dengan Roh-Mu yang memampukan kami supaya kami dapat menjalani hidup ini. Tuhan yang menggendong, Tuhan yang menghantarkan hidup kami ke hidup yang lebih baik sesuai dengan rencana Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, yang terbatas. Tuhanlah yang menyempurnakan kami. Tuhan yang menyempurnakan doa-doa kami. Walaupun kadang tutur kata kami
tidak bisa jelas kami sampaikan kepada Tuhan. Tapi dengan roh-Mu Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami ingin peroleh dari Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hidup kami. Berkatilah jemaat-Mu di Gereja HKBP Tangerang Kota ini, khususnya yang datang beribadah. Tuhanlah dimuliakan, dan kepadamu-lah jemaat-Mu berseru. Berkati hidup mereka, pekerjaan mereka, juga cita-cita mereka. Tuhan kabulkan dengan hari-hari yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, berkati gereja-Mu ini, juga program rencana gereja-Mu membangun fisik dan rohani melalui kegiatan-kegiatan yang telah kami sepakati di tahun ini. Berkati Tuhan menjadi kekuatan kami dan memuliakan Tuhan lewat segala aktivitas kami di gereja melalui kategorial maupun melalui kegiatan-kegiatan di setiap week. Ya Tuhan, ampunilah kami dari segala kekurangan kami, khususnya dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat Tuhan hari ini dan hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan untuk operasional pelayanan di Resort HKBP Tangerang Kota. Itulah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.